Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zul junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat yang ke-36. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah, yang sama-sama kami hormati para guru-guru kita, para ustaz kita, para imam kita, seterusnya yang kami hormati Bapak dan Ibu kami, para jamaah, dan terkhusus kepada adik-adik dan anak-anak yang kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari amal-amal soleh kita, semoga Allah terima hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam yang ke-12 ini, ya kedua balik Bapak Ibu, ya, agenda yang telah disusun oleh pengurus kita atau panitia amal Ramadan di masjid kita ini, judul pengajian kita adalah hak sesama tetangga. Jadi bagi anak-anak kami yang mencatat, itulah judul santapan rohani yang insyaAllah akan kita sampaikan pada malam hari ini. Seiring dengan waktu yang terbatas, mudah-mudahan sedikit dari penyampaian kita dapat kita pahami nantinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-36
Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam firman-Nya tentang perintah Allah. Dan di dalam ayat itu sesuai dengan judul yang telah diagendakan, Allah menyebutkan persoalan untuk berbuat baik kepada tetangga. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah menyebutkan ada dua macam tetangga. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh Allah dengan wal jarizil qurba. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 itu wal jarizil qurba, yaitu tetangga yang dekat. Dan kemudian ada pula yang Allah sebut dengan wal jarizil junubi, yaitu tetangga yang jauh. Apa bedanya? Apakah maksudnya tetangga dekat ini yang dekat rumah, tetangga jauh lalu rumahnya jauh? Di dalam tafsir disebutkan maksud dari tetangga yang dekat adalah tetangga yang seakidah dengan kita, yang seiman, seagama dengan kita. Sedangkan tetangga yang jauh itu maksudnya adalah yang tidak seiman dengan kita, yang tidak seiman dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara masalah hak tetangga ini. Ada pembagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tetangga yang punya satu hak, yaitu orang yang tak seagama dengan kita. Dia hanya mendapatkan hak sebagai tetangga saja. Sedangkan golongan yang kedua adalah tetangga yang mendapatkan dua haknya. Yang pertama, dia sebagai tetangga, dan yang kedua, dia seagama, seiman. Hak dia sebagai seorang muslim yang seagama dengan kita. Dua haknya. Sedangkan yang ketiga yang dibagi oleh Rasulullah, tiga haknya. Yang pertama haknya sebagai tetangga, satu. Yang kedua haknya sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga haknya sebagai karib kerabat. Bisa jadi yang menjadi tetangga awak tu rumahnya dakek jo awak, inyo seagama, dan inyo dun sana awak, karib kerabat awak. Silaturahim harus kita jaga. Nah, jadi itu pembagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hak sesama tetangga. Ini secara umum jelas. Agama kita mengajarkan agar berbuat baik. Karena itu yang Allah perintahkan dalam surah An-Nisa ayat 36 itu. Kalau kita bacakan artinya dari awal sampai akhir. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapa. Kemudian berbuat baik kepada karib kerabat, yaitu yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Karena orang-orang yang tak berbuat baik kepada anak-anak yatim ini termasuk orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa zalikal ladzi yad'ul yatim. Itu yang Allah perintahkan, berbuat baik kepada anak yatim dan kemudian berbuat baik kepada orang-orang miskin. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam kajian kita malam hari ini. Allah perintahkan berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Dan kemudian berbuat baik kepada teman sejawat, berbuat baik kepada ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki, itu budak-budak. Di zaman dahulu ada budak, sekarang tak ada lagi, tak dibolehkan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang tarawih rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan perintah Allah agar kita berbuat baik terhadap tetangga, ini merupakan suatu hal yang sangat perlu kita simak betul, perlu untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena ini kewajiban kita. Ini perintah Allah, bukan hanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi pun mengatakan siapa yang beriman kepada hari yang akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat baik kepada tetangganya. Dan kemudian lagi di dalam beberapa riwayat ada bentuk-bentuk cara kita berbuat baik kepada tetangga itu atau memenuhi hak-hak tetangga itu. Di antaranya, kalau tetangga kita sakit, tetangga kita mendapat musibah, maka kita menghibur dia. Sakit dia, kita tengok dia. Ini merupakan hal yang sudah diatur dalam agama kita. Dan barangkali ini alhamdulillah sudah kita lakukan ini. Kalau ada saja tetangga kita yang sakit, sudah 1-2 hari tidak kelihatan, 3 hari tak kelihatan, kamasianu aku tidak nampak, ditanya-tanya rupanya sakit. Biasanya rajin ke masaji, tidak dong. Timbul pertanyaan, itu berarti kita orang beriman? Ini orang beriman nih khususnya ini, melihat ada saudara kita yang seiman, ya, yang biasanya rajin ke masjid, yang datang ke masjid, yang hadir di masjid, tidak ada, kita pertanyakan. Ataupun tetangga kita yang tak seiman juga seperti itu. Kita lihat keseharian dia, kok ada, tidak nampak, mana dia? Kita tidak boleh bersikap cuek, tak mau tahu, pati selah, kok sakit-sakit selah surang. Tidak seperti itu. Dapat musibah, kita hibur. Kemudian dalam riwayat lain juga dikatakan, hal-hal sederhana sebetulnya dalam bersikap baik terhadap tetangga itu. Kata Nabi, ini kepada ibu-ibu khususnya ini, kalau kalian memasak gulai, banyakkan kuahnya, kata Nabi. Kok ambil gulai ya wak, mas banyakan kuahnya Nabi. Aku nanya, bagi ke tetangga awak, walaupun mungkin isinya nanti mungkin 1 potong daging atau 2 potong daging, tapi kuahnya banyak kan. Begitu Rasulullah mengatur cara kita bertetangga. Karena Nabi juga katakan, jangan kamu ganggu tetanggamu karena masakanmu, kata Nabi.
Kadang-kadang awak membuat randang babaun di tetangga sebelah. Dia sialo nama randang kuah. Nah, itu mesti Nabi. Kalau tidak pakai hidung awak, tak baun tu. Apalagi kalau membakar badai tak. Aku sialo nama membakar badai. Tak baun sampai ke sebelah. Jadi ada hal-hal kecil kelihatannya, tetapi sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ada lagi yang disuruh oleh Nabi, hak yang harus kita penuhi terhadap tetangga kita. Kalau dia minta nasihat, berilah nasihat. Kalau dia minta nasihat, beri nasihat. Ya. Dan kemudian jangan kamu meninggikan bangunanmu, kata Nabi, sehingga bangunanmu yang tinggi itu menghalangi angin masuk ke rumah tetanggamu. Jadi rupanya sampai masalah membangun punya perhatian dari Nabi. Memang mak membangun di tanah Hawa, piti-piti Hawa, ya kan? Tetapi rumah awak ku rencana akan dibuat batingke. Hati-hati, jangan sampai nanti ketika rumah kita selesai ternyata tetangga kita tidak mendapat angin. Biasanya ndak angin, kini kangean, itu contoh. Atau biasanya rumahnya ndak bocor, kini bocor. Itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai beko rumah sudah hubungan awak rusak jo tetangga. Ya betul ibu. Rumah awak kalau sudah kuah. Ya kan? Makanya sebelum kita lakukan itu bermusyawarah awak jo tetangga. Agih tahu tetangga awak suok kida awak mu di belakang awak. Kok balancik-lancik rumahnya, apalagi dinding rumah awak yang badempet. Apalagi awak di komplek lah namanya, di perumahan. Nah, itu. Kalau dulu ada rumah namanya Perumnas Teba, sampai ambo tinggal Pak itu. Dari orang gaik dulu nyambi rumah Perumnas. Ambo masih ketek, masih sekolah. Dinding Perumnas tu tipis sangat. Mungkin kalau diukur tidak sampai kurang lebih 1 senti, mungkin walau alam bisawam. Dindingnya bocor, pakai kawek. Kaweknya bentuk kawek kandang ayam kuah, bocor sudah. Jadi kalau ada tetangga atau awak ingin menokok jepaku, kamu gantuan foto kayak mungkin kamu gantuan lagi awak. Atau hati-hati, tabuak ke sebelah, dek sangat tipihnya. Tadi memang kalau jo bertetangga kau awak banyak nan kita tenggang. Termasuk kita tidak boleh buat kebisingan. Awak mestel TV atau tip di rumah awak, pakai ampli yang kadang powernya, ya, lalu suaranya sampai menggaduh tetangga awak sebelah. Ma tahu tetangga awak sedang lalu, tetangga kita mungkin sedang sakit. Itu mesti harus kita perhatikan. Memang itu tip-tip kita, memang TV kita. Kalau kecik Zainuddin MZ almarhum, ya kan? Ini kan tip saya, begitulah kira-kira. Ini TV saya. Ada urusan apa dengan kamu? Kalau babale tetangga itu bisa juga mengasuh suara TV masuk ke rumah ambo. Baca rumah alangi suara itu. Nah, jadi hidup bertetangga itu memang banyak kalau kecil orang awak tenggang rasul. Apalagi kalau kini musim hujan, membuang sampah, ya. Hati-hati, selokan-selokan di depan rumah kita jangan sampai
dipenuhi oleh sampah, lalu nanti terhalang air mengalir, dan kadang-kadang maaf Bapak Ibu, mungkin tetangga awakku mungkin lantai rumahnya rendah. Nah iya ayah banda tu sakit kira masuk ke paralon sampai ayah pembuangan. De ayah ku naik tinggi, masuk ayah tu ke dalam rumah melalui paralon tadi. Jadi hati-hati, jangan buang sampah sembarangan. Jadi kalau bicara kita masalah hak tetangga ini banyak. Dan pada kesempatan ini kita tidak akan bicara panjang lebar, karena insya Allah kita semua sudah banyak yang memahami. Yang penting intinya yang Allah perintahkan, berbuat baiklah kamu kepada tetangga. Itu yang Allah perintahkan. Bagaimana cara berbuat baik? Banyak cara. Selama perbuatan kita intinya tidak mengganggu, tidak merugikan tetangga kita. Bahkan Rasulullah juga menyuruh kita berbuat baik kepada tetangga seakan-akan kamu akan mendapat waris daripadanya. Begitu Rasulullah mengumpamakan. Padahal tentu tidak mungkin. Tidak mungkin awak dapat warisan dari tetangga awak yang tidak ada hubungannya, nasabnya. Ya. Tetapi begitulah Rasulullah memotivasi kita. Cara kita berbuat baik kepada tetangga itu seakan-akan awak akan mendapat bagian warisannya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini memelihara hak bertetangga, terutama bagi kita sebagai seorang muslim, ini merupakan satu hal yang wajib untuk kita jaga, yang kita pelihara. Hubungan baik dengan tetangga ini akan memudahkan kita dalam urusan kehidupan. Kalau urusan awak, kalau hubungan awak ndak elok jo tetangga Bapak Ibu, banyak urusan awak kena terkendala. Apalagi bermasalah lo jo Pak RT awak, nya dulu warga ko, bamusuhan jo Pak RT, bamusuhan jo Pak RW. Nah, adolah tu. Tapi kok kamu urus sore jo Pak RT, bakal awak bamusuhan jo Pak RT atau mau urusan jo Pak RW. Jangan sampai, ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi makanya mari di bulan Ramadan ini kita bangun hubungan yang baik, kita jalin silaturahim bagi kita yang punya karib kerabat. Mudah-mudahan puasa yang kita tunaikan betul-betul menjadi puasa yang diterima Allah. Kalau kita puasa, hubungan dengan tetangga kita tidak baik, maka puasa kita pun menjadi puasa yang nilainya tidak sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita upayakan kesempatan yang masih ada di bulan Ramadan ini, mari kita jaga hubungan kita dalam bertetangga. Semoga Allah memberi rahmat, semoga Allah mudahkan kita dalam segala urusan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.